Oke, silakan disiapkan dulu bukunya dan lain-lain. Oke, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang online juga, assalamualaikum. While waiting for your MC Utan, karena masih belum tahu kapan kalian akan keluar gitu ya, karena mungkin masih ngantri juga di atas biar nggak membludak. Let's just belajar sejauh mana kita bisa belajar ya. Yang di rumah juga, oke? Nah, oke, dan ya, udah siap semua bukunya? Oke. So today we will learn about apa itu nilai keseluruhan, ada nilai satuan dan ada nilai sebagian. But before ke sana, nah siapa yang pernah lihat jajanan ini di koperasi? Sering. Ada yang sering beli? Apa? Sering beli? Ya, me too. I really love chocolate gitu ya. Harga snacknya berapa yang ini di koperasi? Oke, 1.000. Kalau misalnya beli ini biasanya kalian belinya satu bungkus atau satu renteng atau satu langsungnya full. Satu bungkus yang per buah. Nah, jadi di sana ada pembedanya nah, gitu ya. Harga per bungkusnya biasanya di koperasi jualnya 1.000. Nah, biasanya jualnya di koperasi Rp1.000 gitu ya. Berarti kalau misalnya satu renteng dia ada isinya 10 bungkus, berarti harganya satu renteng berapa? 10.000. Oke, 10.000. Tuliskan dulu ya. Nah, kemudian kalau misalnya cuma pengen belinya 8 bungkus, berarti berapa harganya? Nah, 8.000. Di sini ada beberapa pembeda gitu ya. Yang harga 1.000 itu harga per satuan namanya istilahnya. Kalau misalnya satu renteng gitu ya, satu renteng set dijual semua satu renteng, maka harganya 10.000. Itu namanya adalah nilai keseluruhan. Jadi ada nilai, artinya 10.000 itu keseluruhan gitu ya. Jadi nilai keseluruhan. Nah, kalau misalnya keseluruhannya itu 10.000, satuannya itu nilai satuannya 1.000, berarti kalau nilai sebagiannya atau 8 bungkus di sana adalah sebagian 8.000. Apakah mungkin nilai sebagian tidak cuma 8.000? Mungkin. Yang jelas dia pasti harus lebih dari unit, gitu ya. Harus lebih dari satuan. Nah, sekarang kalau misalnya ada kasus seperti ini, read the statement and then please determine nilai keseluruhan, nilai satuan, dan nilai sebagiannya berapa. On your book aja, langsung ya. Oke, nilai keseluruhannya yang mana? Oke, true. Nilai keseluruhannya adalah yang 8.400. Nilai itu ada sesuatu artinya gitu. Makanya nilai keseluruhannya adalah harganya gitu ya. Kemudian kalau nilai per unitnya berapa? Nilai satuannya. Oke, nilai satuannya 700. Kalau nilai sebagiannya? Nilai sebagiannya? Nah, sebagian itu yang jelas lebih dari satu.
Berarti nilai 2 penghapus karet boleh nggak? Oke, nilai 3 penghapus karet? Iya juga, boleh juga. Jadi bebas sebenarnya. Jadi yang pembeda sebenarnya adalah nilai keseluruhan dan nilai satuan. Kalau sebagian yang penting bukan satuan dan juga bukan keseluruhan, itu sebagian. Jadi kalau misalnya kita gambarkan ada rentang gitu ya. Ini ada 1, yang ini ada 12 karet gitu ya. Berarti sebagiannya yang daerah mananya? Nah, 6. Selain 6, 5 masuk sebagian nggak? Oke, 7 masuk sebagian nggak? Nah, berarti kalau misalnya Miss bedakan warnanya gitu ya. Kalau Miss bedakan warnanya, bentar. Nah, berarti sebagian itu ya masuknya di daerah sini gitu. Ini namanya sebagian. Sebagian ya. Nah, sekarang tuliskan on your book. So, what is nilai keseluruhan? What is nilai satuan? And then what is nilai sebagian? Menurut pemahaman kalian saja. Apa itu nilai keseluruhan? Apa itu nilai satuan? Dan apa itu nilai sebagian? Yes, betul. Terserah. Ya, dari 1 sampai keseluruhannya itu diantaranya itu sebagian. Ya. Oke, dan poinnya nilai keseluruhan adalah, yuk, nilai keseluruhan. Apa itu nilai keseluruhan? Tunjuk aja deh. Nilai keseluruhan. Nah, dorong paling ujung deket pintu. Yes. Nilai keseluruhan. What is nilai keseluruhan, Doro? Nggak apa-apa, it's okay. Apa itu nilai keseluruhan? Kan menurut pendapat sendiri nih. Berarti menggunakan bahasa sendiri. Jangan takut salah. What is nilai keseluruhan, Doro? Nilai keseluruhan adalah Doro siapa sih? Pak Ujung namanya Doro? Oh, oke, Nahwa. What is nilai keseluruhan, Nahwa? Malu nih kayaknya mau kalau ngomong. Yaudah, Doro ujung sampingnya. Nah, apa nilai keseluruhan? Oke, nilai harga seluruh barang gitu ya. Jadi kalau ada barang keseluruhan pokoknya. Kalau nilai satuannya Nahwa, berarti kalau satuan harga apanya Nahwa? Misalnya ini ada 10 barang, berarti harga satuannya harga barang yang gimana Nahwa? Ada 10 barang nih. Berarti kalau harga nilai keseluruhan kan harga 10 barang. Kalau misalnya nilai satuan berarti harga berapa satuan dulu? Ini ya, lagi batuk ya? Oh, kalau hilang suaranya. Ada 10 barang. Kan kalau misalnya di total, maka nilai keseluruhan adalah nilai 10 barangnya. Berarti kalau misalnya nilai satuan, Nahwa, cukup berapa barang aja kalau nilai satuan? Oke, 1. Berarti kalau nilai sebagian, berapa barang, Nahwa? Pelan banget suaranya. Kalau nilai sebagian berarti berapa barang? Oh, oh malu. Ya Allah, juga jadinya malu nih. Iya. Nah, berarti kalau nilai sebagian, misalnya ada 10 barang, satuannya kan 1 barang. Berarti kalau sebagian, dari 1 sampai 10, sebagiannya berapa? Oke, 2 masuk, 3 masuk, dan seterusnya. Yang penting nggak nyampe 10, gitu ya. Antara 1 dan 10, terus. Antara 1 dan 10, diantaranya berarti. Nah, sekarang, please dari kasus yang ini juga ada, bentar. Nah, this one is durian, gitu ya. Set-set, nah, distrik. Please determine harga pembelian seluruhnya, kemudian harga pembelian tiap buah, dan harga pembelian 8 buah durian.
lupa nuliskan ininya. Di bukunya aja ya. This is 1, this is 2, and this is 3. So, try to determine price dari 1 to 3. Di sini yang vaksin berapa orang? Yang bersedia divaksin? Ada di data nggak kemarin? Ada. Udah ada pendataannya. Ya. Oke. Harga seluruhnya berapa? Harga 12 buah duriannya? Oke, true. 270.000. 270K. Nah, berarti kalau harga 12 buahnya 270K, berarti harga per buah. Oke, 22.500. Kalau cuma beli 8, 180.000. Nah, sekarang yang masuk nilai satuan, 1, 2, atau 3? 2. Yang masuk nilai keseluruhan? 1. Yang masuk nilai sebagian? 3. Ya, poin 3. Oke, sekarang coba perhatikan ke depan. Sebenarnya, tuliskan ya di bukunya, seberapa penting sih kalian tahu nilai satuan, nilai keseluruhan, sama nilai sebagian? Why you must know perbedaannya, gitu ya. Coba tuliskan di bukunya saja. Nah, udah ya, biarkan keep saja di bukunya. Kenapa you must know pembeda dari nilai satuan, keseluruhan, dan sebagian. Nanti itunya dikumpulkan bukunya, tapi nanti waktu kalian ulangan saja ya. Nah, kemudian coba lihat sini. Tadi si penjual durian, dia kan nggak, kalau misalnya dia nggak punya pohon, dia harus beli ke orang, ya kan? Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang apa itu harga pembelian dan apa itu harga penjualan. Memang sering kita udah ngeliat gitu ya, dan mengalami juga. Nah, ini pedagangnya membeli, ya enggak? Pedagangnya membeli gitu. Nah, kemudian kira-kira coba lihat sini tadi. Harga duriannya tadi per unit berapa, Nak? 22.500. Yes. 22.500. Kemudian harga keseluruhannya? Oke, 270.000. Sekarang coba apa itu harga pembelian? Sama apa itu harga penjualan? Nah, gini, misal nih, kalian kan mau jualan durian nih, otomatis kan kalian harus beli dulu ke tengkulak, ya enggak? Itu maka yang kalian keluarkan adalah harga pembelian. Kemudian, ketika kalian mau ngejual ke orang, apakah harganya tetap kalian jual 22.500 atau naik?
naik. Berapa kira-kira kalian mau jual duriannya? 30.000. Berarti berujung berapa? Misal Kak maunya jualnya 30.000. Ya kan? It's okay. Kan itu hak penjual nih yang pengen ngejual ke pelanggannya gitu kan. 30.000. Berarti harga keseluruhan kalau 12 buahnya ini dijual habis, dia dapat duit berapa? 360.000. Nah, coba dilihat kasusnya di sini, ada pembeda antara harga pembelian dan harga penjualan. Coba lihat ya. Kira-kira pembeda paling besarnya di harga pembelian dan harga penjualan di mana? Dinaikin kan supaya untung. Mungkin nggak kita ngejual duriannya harganya 10.000. Tapi apakah ada kemungkinan? Nah, misalnya nih buahnya busuk. Iya, jadinya bisa turun harganya. Yes, nak. Yes. Kenapa Bapak tengok-tengok? Nah, oke. Apa yang terjadi jika harga pembelian ya, jika harga pembelian durian lebih sedikit daripada harga penjualan? Hati-hati, apa yang terjadi apabila harga pembelian lebih sedikit daripada harga penjualan? Untung. Nah, we call that untung. Oke ya. Hati-hati. Kemudian apa yang terjadi jika harga pembelian lebih banyak daripada harga penjualan? Rugi. Bisa membedakan ya, maksudnya kalau ada pernyataan begini gitu loh. Nah, kemudian kita kembalilah ke untung dan rugi. Gitu. Nah, berarti apa yang dimaksud dengan untung? Yo, apa yang dimaksud dengan untung? Modalnya balik tapi plus lebihan. Kalau misalnya rugi berarti kurang dari modal gitu ya. Berarti mengalami kerugian. Itu kayak konsep-konsep aja sih, tapi kalau misalnya kalian ngalamin gitu kan akan tahu kapan kondisi rugi dan kapan kondisi untung. Yes, silahkan. Nah, dijawab. This one. One, this is one, and this is two. Yuk, di bukunya saja. Sudah? Oh, belum. Oke. Oke, jadi Pak Sirait itu beli TV-nya berapa harganya, Doro? Oke, 1.250.000. Ini TV dulu ya, zaman dulu nih. Kemudian dia jualnya berapa kondisinya? 1,4 juta. Oke, berarti Bapak Sirait untung apa rugi? Untung. Berapa banyak untungnya? Oke, berarti untung sebanyak 150.000. Kalau misalnya Pak Siraitnya itu menjual televisinya di 1.050.000, apa yang terjadi? Rugi. Rugi berapa banyak beliau? Nah, rugi 200.000. Karena nanti kita akan mengarah ke persentase sebenarnya, persentase keuntungan dan persentase kerugian gitu. Cuman belum. Yang penting clear dulu, bisa membedakan untung dan rugi dulu ya. Nah, kemudian here there is 5 questions. Dan please try to answer on your book aja ya. Miss ambil.
Berapa nih? 10 menit cukup nggak? 5 soal. Cukup. Oke. Itu beranak, Miss. Oh iya, nggak apa-apa. Mata bisa 10 menit kan? Yuk, cus, cepat. Aisyah. Ya, Aisyah. Ini tanggal berapa nih? 16. Alia Zahratun Nisa. Oh iya, Miss presensi. Gak apa-apa, duduk aja. Mau maju boleh? Mau ngerjakan nggak? Chelsea, Dinara, Jenita, Kayla, Kayla. Oke. Kiki. Yola, Nanik Bilkis, Nacia, Nadinda, Nashwa Zipananda, Naraskia, Novia Azalia, no, Noralia, Berliana, Yova, Rifka, Rosamila, Salsabila, Shakila, oh, Sheryl, Siti Nur Aziza, Siti Zahra, oh itu Zahra, Syadia, Zahra, Sofia, Ayu, Quina, yes, bukunya. Kalau enggak juga nggak apa-apa, kalau bisa tanpa cara. Kan ada tuh yang nggak perlu kan. 12, 11, 10. Yang ini sambil di take notes ya, contoh satu kodi itu berapa, mungkin agak nggak familiar, tapi satu kodi itu 20 buah. Terus satu lusin 12 buah, satu gross itu 12 lusin gitu ya. Satu kuintal itu 100 kilo, itu di take notes. Berarti satu gross itu bisa kita rubah ke buah, ke bentuk buah gitu ya, karena satu lusin itu nilainya 12 buah.
What's wrong with angkanya? Sambil ngelatih pembagian tuh. Bagiannya lancar apa enggak? Harga keseluruhan. Oke. Fokus. Yang di rumah nanti Miss join lagi 10 menit ya, soalnya Zoom-nya nggak premium, jadi harus dimatikan dulu baru dinyalain lagi ya. 10 menit lagi bisa join lagi, Nak. Yang soal ini ada di GC, jadi bisa sambil dibuka, nunggu Miss ngebuka lagi Zoom-nya 10 menit ya. Nah. Tapi seriusan Miss tidak melebaikan, ambil darah nggak sakit. Doro, ambil darah itu dua, Doro. Ada yang dicetak doang, ada yang di sini. Kalau yang di sini tuh kalau tes darahnya kayak sakit gitu. Kalau ini yang ngambil golongan darah itu cuma dicetak di ujung jari gitu doang. Tapi kan golongan darah saya, oh jadi nggak usah. Oh, iya. Mungkin kalau udah ada yang tahu bisa gitu ya. Dicek ulang biar tahu kepastian. Tapi tetap harus ke sana, tekanan darah dan lain-lain tetap dicek. Yes. Ya. Ruginya. Ya enggak? Kan 2.500 ruginya 2.500 per buah. Berarti per buah itu ruginya 2.500. Berarti kalau 3 kodi itu ruginya berapa? 150. Berarti yang asalnya kamu bermodal 325.000, rugi 150.000. Berarti uang penjualan kamu berapa? Cuma 145 tadi. Banyak bingung, saja bilang Enggak. Ini salah mencerna tadi, salah mencerna. Sorry. Oke, karena 2 menit lagi kita akan ke atas gitu ya. Kita akan lanjutkan di hari Sabtu pengerjaannya, tapi sebelum ke sana, ini ada. Boleh nanti Miss jelaskan lagi next meeting ya. Oke, wait. Nah, tapi sebelum ke sana, you must answer this one on your book aja di bawahnya. Sebelum nanti kita hari Sabtu kita lanjutkan pembahasan soal tadi ya. Dalam kondisi apa penjualan suatu produk atau barang tidak dapat mengalami keuntungan? Why? Give me your reason. Yes, di bukunya, di bawahnya saja, langsung di situ aja. Yes. Dalam kondisi apa barang itu tidak dapat mengalami keuntungan? Why? Yes. What happened with the product?
Yes, why? Belum, nanti. Dan oke, siapa di sini yang suka beli baju? Nah, kalian suka beli bajunya itu yang mahal apa yang murah? Tergantung. Sebenarnya gini, ada barang baju gitu ya, dia sebenarnya bagus tapi dijual dengan harga murah. What do you think? Why this? Bekas. Bekas itu artinya bisa jadi bekas dipakai atau memang bekas dia tidak laku gitu. Makanya ada yang namanya yes, thrift, macam-macam. KW it can yes, sisa impor gitu. Makanya bisa jauh lebih murah karena itu barangnya di sana sudah tidak laku gitu. Mungkin bagi orang sana, bagi yang punya pabrik dia rugi, tapi yang penting barangnya habis gitu ya. Nah, terlemparlah ke kita di Lombok biasanya karena kapal-kapal dari luar itu di Lombok gitu ya. Bahkan ada di Lombok itu baju gamis itu dia bagus sebenarnya, harganya cuma 15.000 gitu. Mungkin rugi di pihak sana, tapi bagi kita yang penjual di sini itu 15.000, dia jual jadi 50.000, apakah dia mendapatkan keuntungan? Tapi ada juga makanan gitu ya, khususnya makanan. Kalau kalian misalnya jadi pengusaha jualan produk makanan, sometimes ada makanan yang harganya mahal di awal tapi bisa murah di akhir. Itu triknya adalah karena dia lihat expired satu. Kalau misalnya dia jual dari expired, biasanya harganya konstan, mahal. But kayak Alfamart, Indomaret, mereka kan ada sistem tuh JSM gitu, 1 minggu tiba-tiba harganya jadi lebih murah gitu. Biasanya stok yang dia keluarkan pasti expirednya itu lebih cepat habis. Itu daripada tidak habis, mending dia jual murah atau bahasa kasarnya kita cuci gudang. Gitu. Ya, jadi mungkin dari segi makanan ada juga suatu produk itu tidak bisa mencapai keuntungan, but yang penting habis gitu daripada kebuang, ya kan? It kinds of something like that lah. Makanya penjualan itu pengusaha ada kalanya dia untung, ada kalanya dia rugi. Makanya kalau kalian jualan barang, nanti kalian akan belajar, misal nih, kalian beli barang dari yang memproduksi 100.000. Kalian kalau menggunakan Shopee, menggunakan bla bla bla, kalian tidak boleh naruh harga 110.000. Karena nanti akan kerugian kalau kalian itu adalah penyetok barang. Jadi ada nama bahasanya itu marginal. Ada harga marginal gitu. Nanti kan akan belajar. Cuman untuk di sini sekilas untuk untung dan rugi saja dulu, gitu ya. Nanti untuk lebih dalamnya bisa kalian pelajarin ketika kalian SMA atau ketika kalian iseng-iseng buka YouTube, itu banyak sumber-sumber keuangan gitu membahas soal untung dan rugi, bahkan cara menentukan harga jual barang kalian biar toko kalian nggak bangkrut, itu ada tekniknya gitu. Oke, enough ya. Nanti next meeting kita bahas soal yang tadi. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jangan bergerumbung di atas ya. Masih banyak.